Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pedihnya siksa kubur bagi manusia yang berdosa banyak digambarkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Setiap manusia yang banyak melakukan dosa semasa hidupnya di dunia akan mendapatkan siksa kelak di dalam kuburnya. Namun tahukah kalian, ternyata ada amalan yang dapat menjauhkan kita dari siksa di alam kubur. Amalan ini cukup dilakukan selama 2-5 menit setiap malam. Insya Allah, sesuai janjinya, orang yang mengamalkannya akan terbebas dari siksa kubur. Lantas, apakah amalan ringan yang dapat menghindarkan diri dari siksa kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur merupakan alam penantian sebelum menuju ke akhirat. Akan tetapi dalam alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan bagaimana ganjaran bagi setiap hambanya yang taat dan juga yang berdosa. Salah satunya adalah diperlihatkan tempatnya kelak di hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila seseorang telah meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Jika ia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga, dan jika ia dari penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Bagi setiap hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mendapatkan fasilitas kenikmatan seperti di surga. Tetapi bagi hamba yang membangkang dan banyak melakukan dosa semasa hidupnya, ia akan mendapatkan siksa kubur yang amat pedih, bagaikan ia di neraka. Hal ini karena alam kubur dapat menjadi bagaikan taman-taman surga dan juga dapat menjadi jurang-jurang api neraka, sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan taman di antara taman-taman surga atau jurang di antara jurang-jurang api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya tentang suatu amalan yang jika dilakukan secara istiqomah dapat menyebabkan terbebas dari siksa di alam kubur. Amalan itu adalah dengan selalu membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kemah di atas pemakaman. Ternyata ia tidak mengira jika berada di pemakaman, tiba-tiba ada seseorang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan dan saya tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan. Kemudian ada seseorang membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk sampai selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amalan membaca surat Al-Mulk ini sebaiknya dilakukan di malam hari. Hal ini merujuk kepada sebuah hadis. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Mani'ah atau penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam,
maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian yang meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok atau Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok menghalang-halanginya, sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudorotan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat dari Allah buat dia. Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku melihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya tersebut. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah amalan ringan yang dapat dilakukan agar terhindar dari siksa atau azab di alam kubur. Amalan itu adalah selalu merutinkan diri untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk mengamalkan hal ini. Semoga dengan itu dapat menjadi wasilah bagi kita agar terbebas dari siksa di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.